Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa alina yaumiddinil kiram. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-mu'allif wa syarih rahimahullah jalla nafa'ana bi ulumi ma fid-dharain. Amin 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 bil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Sekarang di kajian Islam Al-Barokah, Kedung Rukun, Kedung Pring, Balong Panggang, Gresik, Jatim, menunjukkan pukul 5:05 hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 Masehi. Kita akan membahas tentang masih bab i'rab dan mengenai perubahan akhir kalimat secara lafal atau secara diperkirakan. Tempo hari kita sudah ngaji tentang perubahan lafaz zaitun. Kadang zaitun, kadang zaitan, kadang zaitin. Dan memang pada tulisannya itu memang ada perubahan. Itu namanya perubahan secara lafal, secara diucapkan. Tapi ada perubahan secara diperkirakan, takdiron. Misalnya lafaz al-fatah, ja'a datang siapa al-fatah, seorang pemuda. Maka lafaz al-fatah itu rafa karena jadi fa'il. Kaidah nahwunya setiap fa'il dibaca rafa. Tapi tulisannya tetap al-fatah. Seandainya diperkirakan maka yang di belakang itu adalah huruf alif. Maka al-fata'u. Ja'a al-fata'u. Hanya saja orang Arab
Nggak mau al-fatah ya, al-fatah gitu. Ini namanya perubahan diperkirakan. Lafalnya nggak terlihat ada perubahan, tapi sebenarnya ada perubahan. Hanya perubahan itu dinyatakan, dikatakan perubahan secara perkiraan, takdiron. Kalau Zaidun tadi perubahan secara lafdon, perubahan lafdon atau secara lafal. Jadi dalam tulisannya memang berubah don, din, dan. Sekarang ketika jadi fa'il dirafakan tetap al-fatah. Kalau misalnya kemasukan amil ro'a itu, saya telah melihat posisi dia sekarang menjadi objek atau maf'ul bi. Dia tetap al-fatah. Nah, sejatinya al-fata'ah ya begitu. Karena itu alif yang belakang. Al-fata'ah. Ro'a itu saya telah melihat al-fata'ah. Hanya lidah orang Arab tidak mau. Merasa ta'adur atau sulit. Ya, kesulitan mengatakan al-fata'ah. Ya, al-fata'ah gitu aja. Jadi waktu nasab ro'a itu saya telah melihat al-fata'ah terhadap seorang pemuda. Tetap al-fatah tulisannya, makanya dikatakan perubahan takdiron ya, secara diperkirakan. Jadi kalau dilihat tulisannya memang nggak ada perubahan, tapi oleh ahli nahwu dikatakan ada perubahan, hanya perubahan takdiron secara diperkirakan. Jadi dia sebenarnya nasab. Ketika rafa jadi fa'il, karena kaidahnya setiap fa'il harus dibaca rafa. Setiap maf'ul dibaca nasab. Jadi seandainya lafaz zaitun, ro'a itu ya zaitan. Kalau ja'a jadi fa'il ya zaitun. Ketika kemasukan huruf jar bi zaitin, tapi al-fatah tetap tulisannya. Marortu saya telah lewat bi zaitin berubah. Asalnya dun dan din. Hanya berupa lafdon secara lafaz. Tapi al-fatah, marortu saya telah lewat bil fatah, berjumpa dengan seorang pemuda. Sepintas ya, seolah-olah lafalnya nggak berubah, tapi ada perubahan sebenarnya. Jadi hanya tidak tertulis. Makanya dikatakan secara takdiran ya, perubahan takdiran secara diperkirakan. Kalau diperkirakan kira-kira ya, marortu saya telah berjalan bil fatai. Gitu. Hanya dalam ilmu nahwu dikatakan oleh lidah Arab dianggap ta'adur. Ta'adur itu sulit, ada kesulitan, maka dikatakan marortu bil fata, ada huruf j. Nah, kalau lafaz yang seperti zaitun tidak ada alif lainannya dalam Al-Quran itu, misalnya kemasukan huruf min termasuk huruf jar seperti bi zaitin. Jadi minal jinnati tidak ada, minal jinnatu tidak ada ya dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nasi. Nah itu perubahan akhir kalimat atau kata yang disebut perubahan lafdon. Lain dengan al-fatah, ada huruf jar ya tetap al-fatah, walaupun kalau diperkirakan ya ada bil fatai, bil fatai bukan fatai, fatai karena fatah ada alif lainnya. Nah itu. Jadi yang perubahan alasannya ta'adur sulit, yaitu kalau ada kalimat isim kata benda, huruf akhirnya berupa alif lainnya, seperti lafaz al-fatah. Fal fatah adapun jadi
au takdiron kama filismil ladzi akhiru alifun naku al-fatah. Wa qalu labdan, adapun ucapan Kiai Musannaf labdan berupa lafaz labdan au takdiron atau ucapan beliau berupa lafaz takdiron adalah yakni menghendaki Kiai Musannaf dengan ucapan beliau annal akhirah, sesungguhnya akhirnya kalimah. Jadi bagian akhir suatu kata benda atau kalimat isim adalah yataghayaru. Jadi bisa berubah labdon secara lafal, kama sebagaimana barang ro'aita yang Anda telah melihat terhadap mafil amsilati dalam beberapa contoh sifatnya al-mabdurati yang telah dituturkan. Jadi seperti lafaz zaitun tadi. Kalau ja'a jadi zaitun. Kalau ra'aitu zaitan, dan kalau marartu bi zaitin. Ini perubahan cara lafal. Atau takdiran atau perubahan secara diperkirakan. Nah, perubahan cara diperkirakan ini terjadinya kama sebagaimana barang filismi yang terdapat dalam kata benda alladzi, kalimat isim kata benda alladzi ya kalimat isim akhiru, yang huruf yang bagian akhirnya kalimat isim tadi atau alladzi adalah alifun. Jadi huruf akhirnya berupa alif layyinah. Naful fatah, adapun contohnya adalah seperti lafaz al-fatah. Au yaun, atau huruf akhirnya ada huruf iya huruf elat juga. Naful qadi. Adapun contohnya adalah seperti lafaz al-qadi. Fa innal alif, karena sesungguhnya huruf alif al-layyinata yang lunak atau bengkok adalah yata'adzaru, menjadi sulit apa tahrikuha, menghidupi alif lainnya tadi, fayuqaddaru, maka diperkirakan dia di dalam alif lainnya apa i'rabu, i'rab. Jadi perubahannya diperkirakan lita'adzuri, dengan alasan karena kesulitan itu lidah orang Arab. Naku ja'al fatah. Nah, al-fatah di sini nih seandainya dikarokati ya ja'a al-fata'u. Ja'a telah datang siapa al-fatah, seorang pemuda. Fal-fatah i'rabnya sekarang. Adapun lafal al-fatah adalah fa'ilun, yaitu lafal yang berkedudukan menjadi fa'il atau pelaku. Sifatnya marfu'un yang dirafakan bidhammatin dengan memakai tanda rafa dhamma. Sifatnya muqaddaratin yang diperkirakan alal alifi, pada huruf alif. Jadi dhammanya diperkirakan udah lafaz yang kayak iya itu, enggak ada titiknya, namanya alif lainah atau alif bengkok. Jadi kalau ditampakkan misalnya ya ja'a datang siapa al-fata'u, seorang pemuda, tapi lidah Arab tidak mau menampakkan harokat domanya yang ada pada alif lainnya. Jadi tetap bacanya ja'a datang siapa al-fatah, seorang pemuda. Kenapa? Mana mencegah min dzuriyah, dari tampaknya doma yang diperkirakan tadi, apa ta'dzuru, kesulitan. Di orang Arab menganggap lidahnya sulit untuk mengatakan al-fata'u misalnya. Wa ra'aitu al-fatah. Wa ra'aitu, dan saya telah melihat al-fatah, terhadap seorang pemuda. Al-fatah di sini nasab ya. I'rabnya nasab.
Fal fata sekarang urean atau i'rabnya. Fal fata maka adapun lafaz al fata adalah maf'ulun bi. Menjadi maf'ul. Maf'ulnya lafaz ra'aitu. Ra'aitu saya telah melihat al fata ing ya kalau bahasa Jawa ing. Jadi, melihat akan atau terhadap seorang pemuda yang dikenai pekerjaan itu dinasabkan. Maf'ul bi itu selalu dinasabkan. Jadi fal fata adapun lafaz al fata adalah maf'ulun bih, yaitu sebagai objek atau maf'ul bih. Sifatnya mansubun yang dinasabkan bi fathatin memakai tanda i'rab nasab fathah sifatnya muqaddaratin yang diperkirakan alal alif pada huruf alif. Nah, itu fal fata. Jadi kalau ditampakkan misalnya ya mestinya ra'aitul fata'a gitu. Ra'aitu saya telah melihat al-fata'a terhadap seorang pemuda. Hanya saja lidah Arab merasa sulit mengucapkan al-fata'a, jadi diucapkan al-fata'a. Jadi sebenarnya ada perubahan, hanya perubahannya tidak tekstual, tidak secara tulisan, tetapi hanya secara diperkirakan. Takdiron. Lalu kenapa? Mana telah mencegah min dzuriyah dari tampaknya fathah yang diperkirakan tadi apa? At-ta'adzuru, keadaan sulit atau kesulitan. Begitu juga waktu jer. Wa marartu bil fata, marartu dan telah lewat saya bil fata bertemu dengan seorang pemuda. Sekarang i'rabnya fal fata adapun lafaz al fata adalah majrurun, lafaz yang dicerkan bil fa'i dengan amil jer ba di bil fata. Andai kata itu lafaz zaitun, nggak ada alif bengkoknya, alif layina, maka bi zaidin. Beda ketika lafaz al-fata kemasukan bi seolah-olah tidak berubah, tapi sebenarnya berubah. Berubahnya bil fata'i. Kira-kira begitu kalau ditampilkan. Tapi lidah Arab tidak mau menampilkan lidah orang Arab. Maka dikatakan perubahan secara diperkirakan. Padahal lafalnya, tulisannya tidak ada. Bil fata'i. Tapi dibaca bil fatah. Jadi rafa ya bil fatah, rafa ya al fatah, nasab ya al fatah, jer ya al fatah. Lain dengan yang perubahan cara lafaz. Ketika rafa zaitun, ketika nasab zaitan, ketika jer zaitin. Tetapi khusus untuk yang ada alif layina, rafa, nasab, jer, walaupun sebenarnya ada perubahan, tetapi lafalnya tetap ja'a al-fata, ra'aitu al-fata, marartu bil fata. Sejatinya ada perubahan, hanya diperkirakan perubahannya takdiran, secara diperkirakan. Ini masih membahas i'rab. Nanti dibagi i'rab itu ada berapa. Begitu juga ada lafaz al-qadi ya. Ini dibahas selanjutnya. Jadi fal fata adapun lafaz al-fata yang dalam contoh marartu bil fata, saya telah berjalan-jalan bil fata, berjumpa dengan seorang pemuda. Nah, sekarang kedudukan lafaz al-fata itu seperti apa? Fal fata maka adapun lafaz al-fata adalah majrurun, lafaz yang dijerkan bil fa'i dengan amil jar ba. Jadi huruf jar itu banyak, sudah disebutkan di depan, yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Sudah dicontohkan semua di depan. Jadi ini yang membuat lafaz al-fata itu
jer yaitu huruf ba. Hanya perubahannya diperkirakan, tidak tampak pada tulisan. Bikasrotin diberi tanda jernya dengan harokat kasroh, sifatnya muqaddaratin yang diperkirakan alal alif pada huruf alif. Alif bengkok yaitu alifnya yang nempel pada ta itu fathah. Kenapa kok i'rabnya perubahannya hanya diperkirakan? Mana telah mencegah min dzuriyah dari tampaknya kasroh yang diperkirakan tadi. Apa taduru keadaan sulit atau kesulitan? Nahu ja'al qadi. Nah, sekarang tadi i'rabnya diperkirakan itu tidak hanya pada lafal al-fatah, tetapi kalau al-fatah ada alif layina atau ada kata benda atau kalimat isim yang huruf belakangnya berupa huruf ya. Contohnya seperti apa? Nahu ja'al qadi. Ja'a telah datang siapa al-qadi, seorang hakim. I'rabnya bagaimana? Fal qadi. Maka adapun lafal al-qadi adalah fa'ilun, berstatus berperan atau menjabat sebagai pelaku fa'il. Sifatnya marfu'un yang dirafakan bidhammatin memakai tanda harokat dhamma. Sifatnya muqaddaratin yang diperkirakan alal ya'i pada huruf ya. Jadi seandainya ditampakkan, tapi di Arab sulit, nggak mau menampakkan. Seandainya ditampakkan ya ja'al qadiyu, tapi lidah Arab nggak mau, lidah bangsa Arab menganggap itu berat bagi lidah. Kalau tadi al-fatah sulit, dianggap sulit ta'adzur. Kalau sekarang dianggap sikol, nanti berat bagi lidah Arab. Nah, orang Arab mungkin senangannya yang enteng-enteng aja. Ya qadi nggak usah dibaca qadiyu, ya, tapi dibaca qadi gitu aja. Ketika rafa, wal qadi adapun lafaz al qadi adalah fa'ilun sebagai fa'il. Ya sifatnya marfu'un yang dirafakan bidhammatin dengan tanda harokat dhamma. Sifatnya muqaddaratin yang diperkirakan alal ya'i pada huruf ya. Mana telah mencegah min dzuriyah dari tampaknya dhamma yang diperkirakan tadi. Apa asikalu? Keadaan berat atau keberatan, lidahnya keberatan. Maka dibaca ja'a datang siapa al-qadi. Tidak usah al-qadi karena berat lisan bangsa Arab mengatakan al-qadi. Wa marartu bil qadi. Sekarang ketika i'rab jer, lafaz al-qadi yaitu kalimat isim yang ada huruf ya-nya, huruf belakangnya. Wa maratu, dan saya telah berjalan-jalan bil qadi, berjumpa dengan seorang hakim. Wal qadi, maka adapun lafal al-qadi adalah majrurun, lafaz yang dijerkan. Ada yang mengatakan dikhofatkan, maksudnya sama, khofat tajer. Bil ba'i, dengan huruf ba. Ba itu amil jer. Bil kasrotin, ditandai dengan kasroh, harokat kasroh. Sifatnya muqaddaratin yang diperkirakan alal ya'i pada huruf ya. Kenapa kok tidak tampak pada tulisan, hanya diperkirakan kasrohnya itu? Mana telah mencegah min dzuriyah dari tampaknya kasroh yang diperkirakan tadi. Apa asikolu? Keberatan atau keadaan
beratnya lidah abot, ya. Oleh orang Arab dianggap berat mengucapkan marartu bil qadiyyi sama dengan ja'a al qadiyyu, itu lidah Arab mengatakan berat. Makanya dibaca sukun ada, enteng, lebih enteng. Ja'a datang siapa al qadi, enteng. Marartu bil qadi, enteng. Ja'a al qadiyyu atau marartu bil qadi, memang lidahnya berat. Itu oleh bahasa Arab tidak mau. Makanya i'rabnya diperkirakan saja. Alasannya apa? Mana'a telah mencegah minduria dari tampaknya kasrah yang diperkirakan tadi apa sikol. Nah, beda sekarang wa amma fi kalatin nasbi, dan adapun di dalam keadaan nasab ya fatataru maka terlihat atau tampak apa al-fathatu fathah alal ya'i pada huruf ya. Alasannya kok ditambahkan lil khifati, karena dianggap oleh bahasa Arab dianggap ringan. Jadi nahwu ra'aitul qadhiya, jadi dari kasrah ke fathah dianggap enteng, khifah. Tidak ada keberatan bagi lidah Arab. Lain dengan al-fathah, ada kesulitan. Al-qadi ja'a datang syapal qadiyu, itu sulit lidah Arab. Tidak sulit ya, maksud saya berat. Marartu bil qadiyyi, berat. Tapi ketika nasab, ra'aitu saya telah melihat al-qadiyah, jadi objek, maf'ul bih bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya objek, itu lafal yang dikenai pekerjaan. Nah, yang dilihat, yang dimakan, namanya dikenai pekerjaan, maf'ul bih, objek. Maka di sini dibaca dengan jelas harokatnya, jadi perubahannya seolah perubahan sama dengan lafaz zaitun tadi ketika nasab saja. Jadi ra'aitu saya telah melihat ya, al-qadiyah terhadap seorang hakim. I'rabnya bagaimana? I'rabnya sekarang wal qadiyah, maka adapun lafaz al-qadi adalah maf'ulun bih, berstatus berkedudukan menjadi maf'ul bih atau objek. Sifatnya mansubun yang dinasabkan bi fathatin dengan tanda harokat fathah, sifat dhairatin yang tampak. Lalu perbedaannya bagaimana sih di antara al-fathah dan al-qadi tadi? Wal farqu, maka adapun perbedaan bainama di antara isim akhiru yang akhirnya akhirnya isim adalah alifun, alif layina au ya'un ataya, adalah annama sesungguhnya isim akhiru yang akhirnya apa alifun, alif adalah yatadaru menjadi sulit apa idaru i'rabi, menampakkan penampakan i'rabnya isim yang huruf akhirnya berupa alif bengkok atau alif laina, sulit raf'an di dalam keadaan rafa, wa nasban dan nasab keadaan nasab, wajaron dan dalam keadaan jer. Sekarang kalau akhirnya ya bagaimana? Wa ma adapun isim akhiru yang akhirnya ma adalah adapun yang akhirnya ma iku akhiru akhirnya ma iku yaun ya iku layatadaru, tidak ada kesulitan. Tapi istilahnya walakinau, tidak ada kesulitan apa ma ya, ma kalimat isim yang akhirnya ya seperti lafal qadi tadi, walakinau akan tetapi ma ya isim yang akhirnya huruf ya tadi adalah yustasqalu, oleh bangsa Arab dinilai berat raf'an di dalam keadaan rafa. Jadi dibaca ja'a datang syapal qadiyu, itu lidah Arab menilai berat. Wajaron dan jam, misalnya marartu aku berjalan-jalan
bil qadi berjumpa dengan seorang hakim. Jadi bil qadi berat. Tapi ketika nasab itu saya telah melihat enteng. Jadi khifa maka ditampakkan. I'rabnya seperti lafaz zaitun tadi. Jadi itu saya telah melihat qadian terhadap seorang hakim. Pas ini setengah jam ya. Sepertinya sudah saatnya ya pemahaman tentang perubahan secara lafal atau secara takdir perkiraan. Ini sudah kita bakas tuntaslah. Semoga apa yang sudah saya bagikan agar bermanfaat yang benar. Yang salah semoga atau khilaf akan Allah Ta'ala wa subhanahu ampuni. Juga yang benar akan berberkah. Jadi akan Allah Azza wa Jalla berikan yang benar tadi kebaikan yang tiada akhir. Tiada akhir. Jadi berkah itu kebaikan yang melimpah atau tambah. Atau terus tidak ada habisnya. Insya Allah masih ada satu video untuk membahas tentang bab i'rab ini. Kita tutup a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan saya tidak lupa mohon maaf yang segede-gedenya kepada semua para pemirsa atas segala keterbatasan saya. Mungkin di sana sini ada yang salah, mudah-mudahan Anda sekalian mau meluruskannya. Kalau ada yang benar mungkin ya itu akan Allah Ta'ala berikan kemanfaatan untuk yang benar itu dan mudah dicerna oleh para pemirsa. Amin. Dan semoga semuanya itu kita lakukan hanya ya, untuk agar atau untuk kita dapat membaca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan Al-Hadis As-Sofi atau Al-Hasan, sehingga kita akan ada harapan memperoleh ridho Allah Ta'ala ya. Jadi tujuannya hanya untuk penegakan syariat Islam. Penegakan syariat Islam artinya di mana-mana ya. Walaupun tidak secara resmi menjadi ajaran negara ya, umat Islam akan bisa beribadah, berakidah, bermoral, berakhlak, berbudi pekerti sesuai dengan ajaran Islam yang sumber utama adalah Al-Quran Al-Karim, Al-Hadis As-Sofi, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Kita tutup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila tariq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amah wa yukafi mazidah ala kulli khairin wa ni'mah. Wa nakhussu khususan ala ni'matil iman wal islam wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil karim sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakalil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بجاه نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله إلى يوم الدين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب